Tidak ada, tapi kalau Anda merasa dijelekkan, itu urusan Anda. Sudah begini Saya aja. bukan Edis, saya adiknya Edis. Udah. Halo Frater, salve, shalom. Ya, Salve, nanti akan saya singkapkan bagaimana ciri fisik Nabi Muhammad. Nah, ya mantap itu Frater. Gimana Peto? Di mana saya menjelekkan agama Anda, Peto? Saya memakai cadar ini bukan menjelekkan agama Anda, ya. Saya hanya meniru contoh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Anda, ya, yang menurut saya bukan sallallahu alaihi wasallam melainkan laknatullah alaihi. Lihat ini. Ya. Al-Adab Al-Mufrad, General Behavior. Hadis nomor 600, apa katanya? Said ibn Al-As meriwayatkan dari Utsman dan Aisyah berkata kepadanya bahwa Abu Bakar meminta izin untuk mendatangi Rasulullah. Semoga Allah memberkati dia dan memberikan dia kedamaian. Ketika dia sedang berada di ranjang Aisyah, Nabi Anda memakai baju Aisyah. Nah, kalau ada tambahan dari Frater, silakan Frater. Ya, oke. Kita lihat tentang ciri fisik Nabi Rasulullah SAW. Ya. Saya tanya, wajah Muhammad disensor gak? Wajah Nabi Muhammad Iya, disensor gak? disensor. Nah, pertanyaan saya, di dunia ini yang disensor apa? Maksud tadi Di dunia ini hanya ada dua yang disensor. Satu film biru, yang kedua kriminal. Nabimu diantaranya mana itu? jangan mensamakan dengan Nabi, karena dari beliau aja, dari Nabi Muhammad. Kenapa di mute? Berada anak kecil. Ya. Tidak ada yang namanya menjelek-menjelekan agama-agama lain. Yang menjelekkan agama Anda siapa? Siapa yang menjelekkan agama Anda? Tidak ada, tapi kalau Anda merasa dijelekkan, itu urusan Anda. Sudah begini Saya aja. bukan Edis, saya adiknya Edis. Udah. Halo Frater, salve, shalom. Ya, Salve, nanti akan saya singkapkan bagaimana ciri fisik Nabi Muhammad. Nah, ya mantap itu Frater. Gimana Peto? Di mana saya menjelekkan agama Anda, Peto? Saya memakai cadar ini bukan menjelekkan agama Anda, ya. Saya hanya meniru contoh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Anda, ya, yang menurut saya bukan sallallahu alaihi wasallam melainkan laknatullah alaihi. Lihat ini. Ya. Al-Adab Al-Mufrad, General Behavior. Hadis nomor 600, apa katanya? Said ibn Al-As meriwayatkan dari Utsman dan Aisyah berkata kepadanya bahwa Abu Bakar meminta izin untuk mendatangi Rasulullah. Semoga Allah memberkati dia dan memberikan dia kedamaian. Ketika dia sedang berada di ranjang Aisyah, Nabi Anda memakai baju Aisyah. Nah, kalau ada tambahan dari Frater, silakan Frater. Ya, oke. Kita lihat tentang ciri fisik Nabi Rasulullah SAW. Ya. Yang sangat dihormati oleh kalangan Islam. Ya. Silakan kita lihat dari hadis Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmizi Ya, nomor 3570. 3570. Ya. Ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dia, saya tunjukin. Ya. Ingat bahwa hadis Hasan bukanlah doif. Ya. Ya, betul. Hadis Hasan bukanlah doif. Satu prinsip, hadis memiliki 4. Ya. Mutawatir, muwatsar itu tertinggi, baru kedua itu Ahmad, yang ketiga Hasan, yang keempat doif. Doif paling rendah karena dia juara harapan 1. Sedangkan hadis Ahmad juara 3, juara 2 suara hadis Hasan itu runner up. Ya, Oke, saya bacakan ciri-ciri Muhammad. ya, silakan. Dari Nafi bin Jubair bin Mutim dari Ali, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tinggi dan tidak pula pendek, telapak tangan dan kakinya kasar, kepalanya besar, tulang kepalanya juga besar, rambut dadanya lebat. Jika beliau berjalan tegak seolah-olah seorang yang sedang naik dari suatu tempat yang rendah. Saya belum pernah menjumpai orang yang seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan sesudahnya. Abu Isa berkata, hadis ini derajatnya sahih, Hasan sahih, telah menceritakan kepada kami. Nah, hadis di atas ini Hasan sahih.
Itu dia ciri-ciri Muhammad. Ada loh ciri-ciri Muhammad yang matanya merah. Ya, tunjukkan saja kalau punya. Oke, saya tunjukin ya. Ya. Sabar semuanya, biar saya tunjukin Muhammad itu ternyata matanya merah. Udah merah besar lagi. Hadis riwayat Ahmad nomor 646. Ahmad 646. Ini dia. Ini ya, hadis riwayat Ahmad nomor 646. Apa dikatakan? Rasulullah adalah kepalanya besar, bola matanya besar, bulu mata alisnya lebat, merah matanya, jenggotnya lebat, kulitnya putih bercahaya. Apabila berjalan condong ke depan, seakan-akan berjalan di ketinggian. Apabila menoleh, beliau menoleh dengan seluruh badannya. Kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya kasar. Nah, loh, Ya, kok kabur? betul, ya. Aduh, mata saya kelilipan deh. Sudah saya bilang ya. Intinya teman-teman, tadi kan sudah disebutkan oleh Thread, apa yang disensor di dalam lembaga perfilman Indonesia dua hal. Tayangan dewasa. Kalau bukan tayangan dewasa adalah adegan-adegan yang tidak beradab. Misal, merokok, ada berbau darah, ada benda tajam. Itu disensor dalam lembaga perfilman Indonesia. Nah, apakah nabimu juga pernah difilmkan? Pernah. Dan apa yang terjadi? Banyak orang Islam yang protes. Ya. Ada film The Messenger judulnya. Ya. Ya, disensor. Dan itu tidak diantara semua yang setuju. Ada yang menolak. Tunjukkanlah wajah Nabi itu. Mungkin dia ganteng seperti Tom Cruise. Terlalu ganteng kali ya. Ya, karena film terakhir Tom Cruise namanya The Final Reckoning. Tuh, film terakhirnya. Halo Yula, Alve, Nana. Ini Nana ini Islam atau Kristen? Islam, Bang. Oh, Islam. Nah, ada tanggapan? Itu hadisnya sahih atau gimana, Bang? Sohe. Oh, sahih. Itu dari hadis siapa? Musnad Ahmad nomor 646. Yang tadi ditunjukkan frater itu hadisnya derajatnya itu Hasan Sohe. No. Saya nggak terima nih. Ya, kalau kamu nggak terima itu urusan Anda. Yang penting kami sudah membeberkan kepada Anda bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Anda, kelakuannya yang memakai baju wanita. Saya sudah beberkan bersama dengan frater tadi kan. Rel naik. Ini ada lagi yang naik. Petlora. Bang Nana, ada lagi tambahan pertanyaan atau tanggapan? Enggak, bentar. Oh yaudah. Halo Petlora. Petlora. Halo, Alve, Shalom. Ini Islam Kristen. Terima kasih sudah yang nge-give. Tuhan memberkati. Petlora. Mana nih? Kok tidak ada munculnya? Saya turunkan dulu Petlora ya. Izin sebentar ya, saya turunkan dulu. Mungkin ada Islam lagi. Ini Man Robbuka. Halo Man. Halo. Red. Oi. Shalom. Gak ada Momot Mami. Gak ada Momot. Jadiin aku dong, Enggak, Momotmu yang lain mana weh? Oh nggak tahu. Ya, biar ada yang ada. soalnya lumayan parah nih yang chat komen nih. Ya. Oh. Kasih aku dong nanti tuh. Udah. Ya, makasih ya. Ya. Ini si Man ini kok lama sekali ini loadingnya. Man. Bisa bisu gak? Kenapa? Bisa bisuin orang gak punya aku? Oh nggak tahu. Coba saya lihat. Bentar ya, saya lihat. Boleh dulu ya kalau boleh ya? Angkat moderator saja. Ya, Bentar. tinggi. Dia angkat jadi moderator. Nanti mereka yang patroli untuk komentar. Sylvie ada tuh. Udah semua Rel. Oh, Silvi mau naik. Iya. Oke, Silvi mau naik. Moderator juga saya bikin aja jadi moderator ya. Oke. Jadiin saya bisa atur kamu. Udah. Thread panelnya ganti aja biar lebih banyak orang naik. Apa Kalau tuh? ini susah. Ya, panelnya ganti. Oh penalnya. Oh Ya. sorry. Jadi title yang gua ganti. Tunggu. Sebentar. Nggak apa-apa.
Semalam aku ketiduran nengok FV jadi pocong loh, kurang ajar ya. Kok bisa? Iya, dia cosplay pakai apa nikah warna putih sih FV. Pakai kacamata. Kain kafan dong. Kurang ajar FV. Halo Dextro. Halo, Dextro. selamat Selamat apa? Halo. Selamat Natal, selamat Paskah, selamat apa? selamat sore abangku. Selamat sore. Kristen, Islam, Katolik bang. oh, Katolik. Oh, ini kemarin naik ya? Iya bang. Oh, saya pikir tadi Islam. Ya, gak ada lagi ya? Dan Kami semua mau di naik ya? atas. Coba ini Cuma mau kita. nyimak, turun aja gitu. Iya. Kita nyari kambing dulu ya bang ya? Iya bang. Oke bang. Iya, Kak Umi boleh Pancing naik Kak kambing nih. Umi. Halo Rempah, kenapa baru naik langsung ngopi Rempah? 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 Mana nih? Maksud kambing apa? Ya kan memang Islam itu dianggap kambing oleh Rasulullah. Islam itu kambing loh menurut Rasulullah loh. Kalian nggak percaya? Kalian nggak percaya kah Islam itu kambing menurut Rasulullah? Mana nih? Kok turun lagi dia? Ya Tuhan. Tidak ada kah Islam yang mau ini? Yang mau naik? Ya udah saya tunjukin dulu di mana Rasulullah berkata kalian kambing ya. Kalau kami dikatakan domba oleh Tuhan Yesus, kalau kalian dikatakan kambing oleh Rasulullah kalian. Dari kitab Akidah Salaf versus Ilmu Kalam ya. Syekh Abdul Aziz Marzuq At-Tarifi. Apa katanya? Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, kamu harus selalu bersama jamaah. Sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang terpisah dari gerombolannya. Nah, Rasulullahmu ini mengumpamakan kalian seperti seekor kambing. Di mana itu kita bisa baca? Akidah Salaf versus Ilmu Kalam, halaman 214. Halaman 214. Ternyata kalian disebut Rasulullah sebagai kambing. Nah, ada lagi gini. Sementara diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu serigala pemburu manusia, seperti serigala pemburu domba. Ia menerkam domba yang terpisah dan menjauh dari gerombolannya. Lah, ternyata kalian double, udah kambing domba lagi. Gitu ya. Ya, nggak ada penistaan di sini. Tapi kalau merasa ternista, itu urusan Anda. Hadis palsu. Lah itu kitab kalian loh, bukan kitab saya. Taufik apa nih? Taufikur Rahman. Islam Kristen pasti Islam lah ya. Taufik. Halo bang. Satu. Ya. Islam Kristen pasti Islam kan? Islam bang. Apa yang mau ditanggapi? Ini mau tanya. Di kitab Aduh bang, Kristen polusi ada. suara bang, itu ada mantra ya bang, ada mantra ya bang ya. Abang Itu suara rumahnya, azan bang. abang bukan rumahnya dekat mantra. masjid ya? Iya karena saya Islam. Ya ampun, ribut sekali bang. Saya nggak Kenapa, dengar Bang? suara abang. Sumpah, Kepanasan ini bang ya? nggak kepanasan, saya justru nggak dengar suara abang. Yang ada itu peka kuping saya bang, peka. Kirain kepanasan bang. Enggak bang, saya Tenggelam turunkan sebentar ya suaramu, bang. Pak. Iya tenggelam suara abang. Nanti Begini- abang naik begini. setelah menyembah batu ya bang ya. Baik begini ya. Brad, kalau misalkan Ya. kita sudah mendengarkan salah satu suara azan bilangnya begini. Lebih baik laksanakanlah dulu sholatmu, baru datang lagi ke sini. Itu Nah jauh iya. lebih bijak. Makanya saya bilang, Benar. makanya saya bilang, Hmm. sembah dululah batu anda, baru anda naik lagi ke atas. Ya. Lebih dahulu sholatlah terlebih dahulu. Setelah laksanakan menunaikan sholat, datanglah lagi ke sini dan bertanya. Itu jauh lebih bijak. Ini man. Kristen, Islam, Ini mah kalau ada jawaban dari sudah 3 kali, sudah turun saja. ya. Turun ya kalau nggak ada jawaban 3 kali ya. Man, Man 1, man 2, man 3. man robuka, turunkan dia. Turun. Aduh. Udah lanjut aja, turun aja ya bang. Sorry ya Iya bang. turun aja. Sorry ya Bang Man ya, karena Abang nggak buka ini, nggak buka suara.
Itu apaan ini kalung salib? Oh, naik lagi Nana. Halo Bang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Enggak nih Bang, aku mau boleh bertanya-tanya dikit nggak? Sebelumnya Tentang ya Bang ya. Sebelumnya ya Bang, saya koreksi Anda sebentar ya. Abang Islam. Ya, Islam. Nah, dalam ajaran Islam itu dilarang memberikan salam kepada orang kafir ya Bang ya. Oke, silahkan. Aku mau bertanya nih Bang. Iya. Bukan seputaran agamanya aku ya. Ini seputaran agama Kristen. Di mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia itu beragama Kristen? Kamu ngerti nggak apa arti Kristen? Iya, apa Bang? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Bagaimana mungkin Kristus itu beragama Kristen? Dia tidak beragama Kristen, tapi dia mendirikan kekristenan. Mau tahu di mana ayatnya? Nah, coba. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus Itu justru sang pendirinya. Enggak, itu perjanjian lama atau perjanjian baru Bang? Perjanjian baru Bang, Matius, Injil Matius. Sebentar El, saya gede. Nah itu, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu Bang. Udah Bang ya. Jadi Yesus Kristus, aduh kok jadi kamera belakang. Jadi Yesus Kristus itu tidak beragama Kristen, justru dia yang mendirikan kekristenan itu. Nah, kita ini Kristen nggak mengenal konsep seperti Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang dirahmati di sisi Allah hanyalah Islam. Nggak ada begitu di dalam ayat kita, Pak. Tapi Yesus Kristus betul-betul mendirikan gereja, Pak. Oh iya. Ada tambahan dari kawan-kawan lain ini? Satu lagi Bang. Ya. Pernah pernah Yesus mengatakan, sembahlah akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yesus Kristus saja nggak pernah menolak disembah, ngapain dia harus mengatakan itu? Justru di Alkitab kita yang berkata sembahlah aku itu iblis Bang, gimana dong? Berarti Yesus bukan Tuhan Bang, karena dia nggak pernah. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku secara langsung, itu bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Kristus sendiri ketika disembah oleh para murid, ketika dia hendak naik ke dalam ke atas ini ke sorga ya, Yesus berkata apa? Ada murid-murid yang ragu-ragu ketika menyembah Yesus. Yesus maju dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Justru Yesus Kristus menegaskan kemahakuasaannya ketika para murid ragu-ragu menyembahnya. Artinya apa? Secara tidak langsung Yesus berkata, kau jangan ragu-ragu kau menyembah aku. Haleluya. Tapi ini kisah di dalam Alkitab, yaitu pada Injil Matius 4:8 10, yaitu ketika Yesus dicoba oleh iblis sebagai berikut. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu kan? Itu ayatnya kan? Iya. Nah, kenapa Yesus berkata demikian? Kenapa? Yesus berkata demikian karena gini, si iblis menyuruh Yesus menyembah dia. Yesus Kristus bilang, sembahlah Tuhan dan Allahmu. Justru Yesus Kristus sedang menegaskan ketuhanannya. Woi, aku nih Tuhan, harusnya kau yang nyembah aku. Gitu maksudnya. Yesus Kristus ketika dicoba iblis, dia sedang menunjukkan bahwa dialah Adam yang baru. Adam yang lama dicobai iblis gagal. Sedangkan Adam yang baru yakni Yesus Kristus ketika dicobai iblis, dia menang. Nah, ketika iblis berkata sembah aku, Yesus Kristus mau bilang, woi harusnya aku yang kau sembah. Sembahlah Tuhan dan Allahmu. Iya, ya gini Bang, maksudnya gini. Kalau itu memang sebabnya ketika Yesus bangkit Bang, ya, Thomas berkata apa kepada Yesus? Ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus bilang apa? Ada kata Yesus begini. Jangan kau bilang aku Tuhan dan Allah. Ada kata Yesus begitu? Tidak, justru Yesus berkata, karena engkau melihat maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus tidak ada menolak penyembahan yang diberikan kepadanya Bang. Kalau saya menyembah Anda mau nggak Bang?
Kalau saya menyembah Bang Nana mau nggak Bang? Enggak lah, aku bukan Tuhan. Nah, ketika Yesus tidak menolak disembah, artinya Yesus sedang berkata apa? Bahwa dia apa? Jangan ragu-ragu mengatakan dia apa? Enggak. Dia enggak. Jangan ragu-ragu berkata. Ya, Dia mungkin apa? di agamanya abang mungkin dia Tuhan, tapi di kami enggak. Loh, enggak, jawab aja. Dia apa? Kalau dia enggak mau menolak penyembahan itu, dia apa? Nabi. Kok nabi lagi? Tuhan. Jujur Nana. Aduh, Jujur kok aja, nabi, Jujur aja Nana. Jujur Jangan gimana? ragu-ragu Bang. Jujur aku. Ketika, oke, sekali lagi saya tanya, Gini. sekali lagi Enggak, saya gini. tanya. Bentar. Enggak apa. Aja pelan-pelan. Bang Nana, ya. Kalau saya menyembah Abang, mau enggak Abang? Enggak. Enggak mau. Karena apa? Karena aku bukan Tuhan. Nah, ketika para murid menyembah Yesus, ya, Yesus tidak menolak penyembahan itu. Artinya Yesus apa? Itu bukan menyembah, Bang. Mengikut. Loh, enggak menyembah kata dia. Matius 28 ya. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka para murid menyembahnya Yesus Kristus. Nah, menyembahnya. Ada nggak Yesus bilang jangan sembah aku? Nggak ada, ya, nggak ada. Kalau saya menyembah Abang Nana menolak. Artinya karena apa? Karena Abang Nana itu bukan Tuhan, bukan Allah. Nah, ketika Yesus disembah para murid, ya, Tuhan Yesus tidak menolak. Artinya Yesus itu apa? Coba dijawab jujur Bang, ayo. Cuma satu kata loh, apa? Artinya Yesus apa? Aduh. Lu dari Enggak, tadi capek. dijelasin kemana sih otak lu? Pertanyaannya aku belum Capek saya. habis tadi. Dijelasin loh dari tadi, nggak masuk juga di pikiranmu. Bukan, ya enggak masuk, Bang. Kok nggak Orang Ya masuk? kan, bukan orang astaga, udah dikasih analogi, Cok. Aduh. Penjelasan Enggak, paling sederhana itu, kamu nggak paham. Pertanyaannya aku belum habis. Ini kan pertanyaannya Berarti aku belum ini habis. aja kasih tunjuk ayat di mana Tuhan Yesus mengampuni apa dosa. Iya, mengampuni dosa ya. Karena kan dibilang Bukan. nabi memangnya Iya. bisa mengampuni dosa. Kan bilang lagi Nabi bisa menghapus dosa lu. Nih. Markus 2 ya. Markus 2 ayat 10. Itu ya. Apa dikatakan? Ditunjukin ya. Nih. Markus 2 ayat 10. Namun supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, Yesus mengampuni dosa. Ya, lihat apa kata orang Yahudi mengenai pernyataan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Yesus berkata demikian, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kukatakan, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Lihat apa kata orang Yahudi, ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Nah, Yesus Kristus ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi paham bahwasanya Yesus Kristus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, apakah Allah Allah itu sembah? sendiri kan? Apa? Bukan berarti Allah itu sendiri kan? Allah itu sendiri maksudnya gimana? Allah itu cuma satu pribadi gitu. Bukan berarti Allah itu sendiri kan? Yesus Kristus dengan Allah Bapa hipostatisnya memang berbeda Bang, tapi substansi atau kodratnya itu sama-sama Allah, setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itulah Allah Tritunggal. Buka Yohanes 1 ayat 1 untuk dia. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Betul. Iya, shalom. Shalom channel. Nah, dialah firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Iya. Atau lebih Firman itu adalah Allah nih. Firman itu adalah Allah. Atau lebih tepatnya Yohanes 13 ayat 13 tuh lebih bagus Ya, lagi. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Kamu Firman menyebut itu aku apa? guru dan Tuhan. Dan kata-katamu itu memang benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas tuh. Ini lagi guru dan Tuhan. Iya. Apa itu Bang Mama? Guru dan Tuhan apa guru dan Tuhan? Apa arti Tuhan? Ini Ayo. Tuhan nih, lihat nih Tuhan. Apa arti Tuhan? Apa arti Tuhan? Cuma di Indonesia yang membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Ya. Beda, Bang. Di Indonesia saja itu bedanya, Bang. Ini satu aja, Lord. Iya, cuma Lord. Lord God, baru raja juga dipanggil Lord, penguasa dipanggil Lord. Ya, cuma di Indonesia Tuhan Tahu nggak, dibedakan. Kak? Bentar, Ted. Kalau orang ini nggak pernah nengok TV atau pernah nengok berita-berita internasional, yang Raja Inggris sekarang itu dipanggil Lord. Berarti dia Tuhan. Ya, Raja Inggris sekarang. Tuan, Lord.
Ya berarti dia Tuhan gitu. Men. Emang kamu ngerti? Tuhan dan Tuhan. Lihat, Tuhan. Ada imbuhan H di situ. Beda nggak itu? Enggak kan di situ kan aku bertanya di situ Tuhan apa Tuhan? Iya. Bukan perbedaan Tuhan sama dan Tuhan. Tuhan. Sudahlah. Aduh. Men. Nampak kamu nggak pernah nonton Iya, TV? susah dia. Kurasa dia di rumah cuma ini, pica-pica. Tadi dia minta pengertian firman. Itu nona NTT. Udah main Mobile Legend aja, taunya main Mobile Legend. NTT, Bang. Nono Ambon. NTT. Apa ya? NTT padahal Katolik loh mayoritas. Apa lagi NTT Ambon? Terakhir Mana ada, dia Bang? minta pengertian firman. Jelaskanlah hologos. Firman itu apa? Karena kan firman di Islam sama firman di Kristen kan artinya beda. Firman di Islam itu Allah berkata-kata. Firman dalam Enggak, Islam itu maksudnya sifatnya kholik loh. Enggak, ini yang Kamu tahu bertanya nggak tentang firman di dalam Islam itu sifatnya Kristen, kholik? Bang. Enggak. Kamu tahu nggak dalam Islam itu ya, Al-Quran yang firman Allah itu ya, itu sifatnya bukan makhluk. Sedangkan di dunia ini dan di surga itu hanya ada dua, kholik atau makhluk. Nah, kalau Quran bukan makhluk, artinya dia kholik. Padahal satu-satunya yang kholik cuma Allah. Maka derajat Allah dan derajat Quran sama-sama kholik. Nah, demikian juga mengenai pemahaman Anda kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus hologos sang firman yang keluar dari Allah Bapa itu kholik. Dia Allah setara dengan sang Bapa. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 3. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu kholik, pencipta. Dan firman Allah inilah yang akan menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Juga berhubung kejadian 1 ayat 3. Allah Iya, di berfirman. mana Allah berfirman ketika menciptakan. Dari kejadian satu aja ada Tritunggal. 1 ayat 1 sampai 3. Udah bikin. Ya udah nggak apa-apa, kita doain aja. Mana nanti dia kembali lagi untuk tanya-tanya. Datang lagi. Red. Aduh. Ya, Frater. Aduh sih. Ya, Taufikur. Ya sudah, kamu ladenin dulu si Taufikur tuh. Nah. Mau bilang apa rumahnya Frater? Nih Bang, ada yang saya mau tanya ini di kitabnya. Apa? Di kitabnya ada kitab apa ya? Maleaki 2.3. 2.3. Coba ya, aku buka ya. Maleaki 2.3. 23 ini. Yang ini kah? Yes. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu kah? Ya. Waduh, udah bunyi ini kok. Dan melemparkan kotoran tubuh kamu, yakni kotoran korban dan hari raya. Iya. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Itu mau saya tanya. Apa? Itu mau saya tanya. Ini yang saya baca, sesungguhnya aku mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Masa Tuhan memegang kotoran itu loh? Itu artinya apa, Bang? Kamu tahu nggak, di situ bukan berarti kotoran yang langsung keluar dari ini, bukan itu. Itu hukuman terhadap mereka. Itu adalah lambang dari penghukuman kepada mereka, kepada para imam. Judulnya aja itu sudah gini. Teguran Tuhan terhadap para imam, ayat 7-nya begini. Nyatanya yang Dengar tertulis dulu. Masa Iya. Tuhan memegang kotoran? Nanti saya tunjukkan Nabi Anda minum kotoran, Bang. Sabar. Ini enak, Bang. Enak. Sabar ya. Maleaki 2 ya, itu ayat ke-6-nya bilang gini. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan yang salah tidak terdapat pada bibirnya, dan damai sejahtera dan kejujuran ia berjalan bersamaku, dan banyak orang dibuatnya berbalik dari kesalahan. Udah? Ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya karena dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tersandung dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi para imam yang merusak perjanjian dengan Tuhan, ya, mereka yang mengajarkan hal-hal yang buruk, itulah yang dimaksud sebagai kotoran, dan pengajaran mereka ini akan dilimpahkan Tuhan lagi kepada mereka untuk menghukum mereka. Dilemparkan kotoran gitu sama Kotoran orang-orang. itu yang dimaksud adalah pengajaran buruk para imam yang palsu ini, Bang. Makanya dibaca ayat 8, itu metafor betul. Dan Saya tunjukkan Nabi Anda betul-betul. menyeret kamu ke kotoran itu, gitu loh. Iya, kotoran itu maksudnya Nanti diseret adalah metafora dari pengajaran Di palsu kotoran. dari para imam. Wah, Ya, dengar dulu dong ya Itu Tuhan Yesus. metafora, Bang. Ya Metafora. ampun. Makanya dibaca ayatnya sampai ayat 8, Bang. Ya. Sabar ya.
Di situ sudah jelas ayatnya, ayat 8 bahwasanya pengajaran palsu itulah yang disebut sebagai kotoran. Nah, sedangkan nabimu ya, betul-betul Bang, Abu Dawud ya, Abu Dawud 61, apa dikatakan ya? Nabimu ini betul-betul Bang, bukan metafora lagi Bang kalau nabimu. Lihat nabimu bagaimana. Sunan Abu Dawud nomor 61. Apa dikatakan? Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya telah diberikan kepadamu air dari sumur Buddha, yaitu sumur tempat dengar pembuangan bangkai bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Jadi nabimu ini diberikan air dari sumur yang ini, yang ada ini apa namanya, kumpulan-kumpulan ini, kumpulan ini, kumpulan ini. Maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci. Nauzubillahi min zalik. Bang, nabimu Bang betul-betul meminum, sedangkan ayat yang kamu berikan itu metafora Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, air suci Bang, air sumur Buddha itu Bang. Baca dari awal itu periwayatnya. Untuk apa saya bacakan? Kamu mau lihat aja ya. Abu Dawud nomor 61. Kalau protes kepada hadismu, bukan kepada saya. Sudah. Yang penting bukan Tuhan, nabimu Tuhan loh. Lebih tinggi derajatnya Muhammad daripada Allah. Muhammad membatalkan perintah Allah loh. Ya, oke. Sudah, giliran saya ya, untuk ke dia, untuk ke Taufik. Ya, Taufik, kamu udah sholat belum? 1, Taufik dibuka, Taufik ininya. 2, Topik. 3. 3 kali balasan saya tidak dijawab, turun. Turunkan ya. Nah. Ya. Oh, kita ada Owen. Halo Owen. Halo Wen. Halo. Ya. Oke. Dan Thread. Nih sebelum saya pergi sebentar ada perluan. Kamu buka mengenai tentang air yang digunakan untuk berwudu dari situs muslim.or.id. Situs Air yang muslim.or.id. Air yang digunakan untuk berwudu. Ya, muslim.or.id sudah? Benar. Ya, air yang digunakan untuk berwudu. Sudah? Belum dapat ya? Oh, ada. Ini, bentar. Ada. Nah. Oke, sudah? Nah, Udah. kamu siapkan di hadis nanti. Nah, kamu lihat di bagian yang pertama, air mutlak. Ya. Dan ada 2 jenis air tuh. Air mutlak Ada. dan air najis. Ya. Ada 2 jenis air yang dipakai, ya, yang disebutkan di dalam situs itu. Nah, untuk hadisnya, kamu lihat di Sunan Tirmizi ayat 61, nomor 61. Tirmizi nomor 61. Ya. Air tidak menjadi najis. Oke, ini ya. Syarat-syarat yang perlu diketahui untuk teman-teman muslim adalah air itu tidak boleh bercampur apapun, ya, suci adanya, sebagaimana jenis kondisi asal air itu sendiri. Nah, teman-teman muslim mempercayai bahwa air mutlak atau disebut air tohur, ya, air yang murni adanya, entah itu turun dari hujan atau dari sungai atau dari danau atau dari tempat-tempat sumber air lainnya yang berasal dari tempat asalnya, itu disebut air mutlak atau tohur. Nah, para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah mengenai air yang berada di dalam sumur. Ya, silakan lihat Tirmizi. Kamu bacakan. Ya. Saya bacakan Tirmizi ya, nomor 61. Ya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari air sumur Budla'ah yang dibuang ke dalamnya terdapat kain bekas pembalut haid, daging anjing dan bangkai? Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguh air itu suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis.